Misalkan nih, saya nih orang Esatrate nih, ya. Saya benci sama IKS, misal ya. Saya membuat komunitas rasis IKS. Karena kebanyakan komunitas rasis ini nggak ada orangnya, Mas. Tidak menampilkan mukanya, bener nggak sih? Betul. Ya, Akun, bisa jadi seperti itu ya? akun fake mungkin kalau di media. Adu domba. Adu domba. Saya lebih respect kepada Magicom Sakti, Mas. Magicom Sakti. Saya respect sama Magicom Sakti, itu tidak membawa embel-embel komunitas. Jadi perguruan apa saja boleh ikut. Dan mereka ini membuat komunitas buat seru-seruan. Kalau mau kumpul kita makan gitu loh. Lucu-lucuan aja. Organisasi besar Esatrate IKS itu ya, kalau ada bersinggungan dikit itu cepet banget ya. Cepet banget, Mas. Tapi coba misalkan yang adem-adem kayak ini, apakah viral, Mas? Sulit. Nah, sulit, Mas. Sulit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke lur, salam persaudaraan. Saya Denny Aprisani dan Mas Tobi dari perguruan IKS PI Kerasakti. Jadi beliau dari Jambi, habis silaturahmi sama saya dan sparring, tonton di video sebelumnya. Dan sekarang kita ingin membahas tentang komunitas di organisasi pencaksilat. Pasti di IKS juga banyak, Mas ya? Di IKS banyak, Mas. Banyak ya, di Esatrate juga banyak. Nah, yang ingin saya tanyakan, di IKS itu komunitas dilarang nggak sih, Mas? Kalau IKS ini di komunitas tentunya dilarang, Mas. Dari petinggi ya? Dari organisasi? Dari organisasi sesuai edaran yang pernah kami baca itu komunitas memang tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan? Tidak diperbolehkan. Oke. Itu seperti itulah ini. Saya rasa di beberapa perguruan juga dilarang ya komunitas, Mas. Di Esatrate juga dilarang. Ya, di pusat dilarang tentang komunitas. Tidak semua komunitas itu rasis, tidak semua komunitas itu jelek ya. Kita tidak bilang semua komunitas jelek. Tapi saya yakin apa yang diperintah oleh orang pusat, baik itu IKS, Esatrate maupun perguruan pencaksilat lainnya, saya rasa itu himbauan hal yang baik untuk mencegah dari hal-hal yang tidak diinginkan. Mungkin banyak juga komunitas-komunitas rasis, Mas ya. Di Esatrate ada, IKS ada nggak sih? IKS, ya mungkin kalau kita bilang rasis, mungkin komunitas ini anggotanya nggak mau. Kita bilang, oh kamu komunitas ini dalam perguruan rasis, nanti ujungnya buat masalah. Mereka tetap nggak mau, Mas, kita bilang seperti itu kan. Cuman kadang untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan dalam perguruan, mungkin tujuan teman-teman komunitas ini baik. Bukan berarti kami mengecilkan, menyalahkan komunitas, tidak. Mungkin itu aturan dari pimpinan setiap organisasi, mungkin tidak diperbolehkan, Mas. Ya. Seperti itu. Dan memang kan setiap organisasi punya aturan loh, dan aturan itu yang pastinya untuk kebaikan ya, untuk mencegah dari hal-hal yang tidak diinginkan nih. Biasanya sih, Mas ya, komunitas-komunitas rasis ini, kita yang bahas yang rasis ya. Rasis. Komunitas rasis ini kebanyakan yang tersebarkan di media ya. Siap. Dan mereka ini membuat komunitas rasis, entah beneran ada orangnya atau perguruan lain yang menyamar jadi komunitas perguruan lain. Ngerti nggak sih, Mas ya? Siap. Misalkan nih, saya nih orang Esatrate nih, ya. Saya benci sama IKS, misal ya. Saya membuat komunitas rasis IKS. Siap. Karena kebanyakan komunitas rasis ini nggak ada orangnya, Mas. Tidak menampilkan mukanya, bener nggak sih? Betul. Ya, bisa jadi seperti itu ya? Siap. Akun fake mungkin kalau di media. Adu domba. Adu domba. Ya, nggak mungkin dia membuat akun rasis menongolkan mukanya seret gitu loh. Tapi mungkin ada juga kali ya. Mungkin ada, mungkin kan, Mas. Tapi kebanyakan akun fake ya. Akun fake. Rata-rata saya lihat di medsos tuh mungkin banyak akun fake. Mungkin kegiatan komunitas ini terekspos, tapi di belakang akun ini kita nggak tahu yang pegang siapa. Nah, itu dia maksudnya. Yang ditakutkan nih, Mas ya, dengan membuat akun rasis atau komunitas rasis menjelekkan perguruan lain nih. Perguruan lain ini akan membuat komunitas lagi untuk menyerang ini lagi. Semakin banyak komunitas-komunitas yang saling serang, nah inilah yang ditakutkan organisasi. Seperti itu mungkin kali ya. Jadi lur, intinya apa yang disampaikan oleh orang-orang pusat, baik itu organisasi Esatrate maupun IKS, itu untuk hal kebaikan bersama sih ya. Bukan berarti kita melarang, terserah kalau mau membuat komunitas. Tapi jangan ada embel-embel organisasinya untuk menjaga nama baik dari perguruan tersebut. Ya, baik Esatrate maupun IKS PI Kerasakti. Saya lebih respect kepada Magicom Sakti, Mas. Magicom Sakti. Saya respect sama Magicom Sakti, itu tidak membawa embel-embel komunitas. Jadi perguruan apa saja boleh ikut. Dan mereka ini membuat komunitas buat seru-seruan. Kalau mau kumpul kita makan gitu loh. Lucu-lucuan aja. Ya.
Jadi dia tidak membawa dari organisasi perguruan. manapun. Jadi mau ikut silakan, IKS mau masuk oke. Ya, jadi buat lucu-lucuan aja. Jadi jangan sampai membuat organisasi membuat komunitas yang ada embel-embel dari perguruan. Kayak gitu Mas ya. Gimana menurut sampean Mas? Menurut saya ya namanya kita berorganisasi kan karakter sikap berbeda-beda Mas. Itu pun komunitas itu juga saudara kita, seperguruan kita. Setuju. Bukan berarti saya pribadi juga pernah melihat langsung kegiatan komunitas. Ya kita lihat di situ. Mas sampean pernah langsung lihat komunitas? Pernah, dan juga saya pernah gabung ikut nimbrung mereka, tapi saya nggak masuk dalam komunitas tersebut. Ya mereka kegiatan positif, mungkin ngumpul, kopdar, silaturahmi itu bagus. Cuman kan terkadang yang namanya media sosial ini kan sensitif Mas. Betul. Sensitif, nanti medsos akun silat ini sindir-sindiran. Jadi dari medsos tadi bisa terjadi gesekan. Iya. Intinya kita nggak mau, ya mungkin pimpinan perguruan tuh udah mengatur sedemikian rupa. Ya kita hargai, kita hormati lah di situ Mas. Dan kadang Mas, komunitas ini membuat logo yang serem-serem banget ini. Iya. Ada pedangnya, ada misalkan kayak apa ya, tengkorak ditusuk kayak gitu ya. Ada darahnya lagi. Iya, itu serem banget gitu loh. Jadi kalau mau kejagoan ya ikut bertanding aja. Ada silat prestasi, ada silat bebas, ada MMA, berprestasi di sana Mas ya. Siap. Jangan sampai nanti kita membuat hal-hal yang rasis atau mengganggu ketertiban di jalan atau saling menyerang satu sama lain. Perguruan pencaksilat itu kan bukan membawa nama baik organisasi, malah menjelekkan. Mungkin niatnya baik Mas, saya yakin semua dari pesilat manapun niatnya itu baik. Cuman kan baik bagi kita belum tentu baik bagi orang lain. Betul. Baik bagi kita belum tentu baik bagi masyarakat awam. Makanya hal-hal yang seperti ini tuh sensitif. Sensitif Mas. Ya. Organisasi besar S1 IKS itu ya, kalau ada bersinggungan dikit itu cepet banget ya. Cepet banget Mas. Tapi coba misalkan yang ada madam kayak ini, apakah viral Mas? Sulit. Nah, sulit Mas. Sulit. Sangat sulit. Jadi intinya mari kita ikutin aturan dari organisasi luar, karena setiap organisasi mempunyai aturan sendiri. Setiap rumah kan punya aturan sendiri. Nggak apa-apa mau kumpul-kumpul. Jadi mungkin seperti ini kata Mas. Mas kita kan cuma pengen kumpul dulur. Kita tidak pernah melarang dulur-dulur untuk kumpul ya. Kalau mau kumpul, oke, datang ke tempat latihan, ya, datang ngumpul ranting atau ngumpul dulur-dulur cabang, membawa nama ranting atau nama-nama tempat atau nama cabang itu lebih baik Mas ya. Lebih baik Mas. Dibanding mereka kumpul dengan membawa komunitas rasis. Nanti bajunya yang serem-serem ini ya, seperti saya tadi, tengkorak ada tusukan, ada lumuran darah di situ. Darah, itu serem banget. Nggak ngeri orang lihatnya. Pakai aja nih baju IKS, ada lambang S1 kan lebih enak lihatnya, lebih elegan juga kadang kumpul kayak itu. Dan ketika kalian membawa atribut perguruan, jaga nama baik perguruan. Siap. Nah, kadang nih Mas, ketika kita kumpul nih, memang niat kita nih nggak ada yang ribut, tapi kadang kan ketika di jalan ada bersinggungan sama orang lain, kita berantem, direkam orang, yang dilihat apa? Perguruannya. Organisasinya. Itu yang takutkan ya, disalahkan. Makanya ketika kita pakai atribut organisasi, jadikanlah atribut ini sebagai pengingat bagi kita juga. Siap. Oke, ada tanggapan lagi Mas? Ya, yang jelas untuk komunitas, jauh komunitas soal itu tadi kan, mungkin teman-teman komunitas selama ini dengan ada edaran aturan, kalau di IKS itu kan ada SP-nya Mas. Ada ya. Sudah diperingati. Mungkin di situ merasa tersudutkan. Mungkin di situ merasa dilarang kan Mas. Yeah. Tentunya mungkin akan kecewa. Padahal niat mereka baik gitu ya. Niatnya pasti bagus. Ya mungkin jalan itulah yang harus kita jalani. Kebijakan organisasi seperti itu bukan berarti membenci atau tidak, mungkin rekan-rekan kecewa, tapi ya gimana lagi, kebijakan seperti itu Mas. Siap. Semoga teman-teman yang di komunitas maupun komunitas perguruan apapun itu, khususnya IKS, jangan kecil hatilah. Kita bisa mengembangkan perguruan, bisa silaturahmi ke perguruan lain melalui nama perguruan, itu jauh lebih bagus untuk saya. Atau buka tempat latihan. Lebih positif lah dibanding kita memperluas komunitas, lebih baik perluaslah perguruannya. Setuju gitu Mas ya? Setuju itu Mas. Ada nggak curhatan lagi terakhir nih yang ingin disampaikan nih? Mungkin ada unek-unek dari IKS atau dari rantingnya
jenengan masih ingin disampaikan di channel saya? Kalau di tentunya intern itu pasti ada sedikit problem, Mas. Ada sedikit Pastinya. problem. Apalagi organisasi besar. Kayak kami di IKS kan, yang tentunya kita tentang pembinaan, Mas, pembinaan ke bawah, ke prestasi. IKS ini kan, mohon maaf Mas, kami IKS ini bukan pure aliran pencak silat. Nah, Ada kungfunya. ada kungfunya. Jadi di situ kadang kita saat menerapkan materi-materi pertandingan, materi IPSI di lapangan, itu kadang sering benturan dengan saudara kita sendiri. Seperti itu, Mas. Kadang kita, saya ngelatih ekskul pencak silat. Nah, di ekskul ini kan yang diminta prestasi, Iya. pertandingan. Cuman kadang kita gerak jurus tunggal baku IPSI. Kalau warga IKS awam, kadang dia bilang gini, oh itu gerakan PSAT. Katanya, iya. Banyak yang bilang Itu gitu. nanti nggak paham ya. Itu ada yang bilang, itu gerakan bukan gerakan IKS. Nggak boleh pakai gerakan itu. Pakailah gerakan perguruan kalau mau bertanding. Kadang kita jelaskan susah, Mas. Bahkan saya juga pernah ditentang, juga pernah disuruh tutup tempat latihan, Mas. Dengan saudara seperguruan saya. Bahkan beliau lebih senior daripada saya kan. Beliau lebih, kalau jam terbang perguruan beliau lebih unggul lah daripada saya. Cuman karena background saya pengennya ke prestasi, ke pencak silat, supaya kita nggak ketinggalan zaman. Apalagi kita ekskul, masuk sekolah, dari perguruan ini kalau kita bisa mewakili sekolah kan jauh lebih bagus, Mas. Betul. Apalagi adik-adik kita yang pengen tes TNI atau polisi, mungkin melalui jalur prestasi bela diri, entah bela diri apapun itu, sekarang kan sudah ada ini, Mas, di apa namanya? Setiap apa? Kabupaten? Enggak, setiap pendaftaran itu kan diunggulkan gitu loh. Yang dicari yang berprestasi kan. Sayang kita silat juara sampai ke nasional. Nah, mungkin dari prestasi kita tadi lebih mudah ada nilai plusnya. Betul. Daripada kita tawuran, entah kemana arahnya nggak jelas kan. Kita arahkan hal yang positif. Dan saya juga ini meleset sedikit apa, Mas? Ya? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Pokoknya apapun itu boleh pembahasan. Nah, sedangkan saya juga pernah tes di TNI. Waktu itu lulus sekolah, Mas. Lulus sekolah, tes di TNI. 4 kali saya gagal. 4 kali saya gagal karena keterbatasan mungkin fisik atau mungkin kesehatan segala macam. Jadi pulang, balik kanan. Saat usia terakhir, saya tes di Komca TNI, di Angkatan Darat kan. Saya tes sampai ke Pandur daerah. Setelah itu lanjut ke Pantohir Pusat. Pantohir Pusatnya saya ada luka dalam, Mas, di perut. Nah, ada luka dalam. Di cash loh dia. Di cash, Mas, di luka dalam. Ditanya-tanya sama orang cash, kamu pernah ini nggak makan atau minuman yang panas atau yang ada kimia gitu kan? Ya namanya kita makan kadang kan nggak terkontrol juga, Mas. Nah, mungkin dari situ. Terus ada efek penyakitnya. Dan juga dia tahu kalau saya ini ikut bela diri. Kalau di atlet ini rawan apa? Baku hantam. Jadi kena pukulan bisa menimbulkan luka dalam. Tapi kembali lagi kepada kemauan kita, Mas ini. Kalau kita ada niat, ada keyakinan, pasti ada jalan. Betul. Saat itu pengembalian chassis itu sudah di meja. Semua yang dipulangkan ada di meja kertas itu kan. Lalu saya ngadep ke panitia apa? Tes itu kan. Izin, Pak, saya bilang. Saya udah usia terakhir. Dan saya mau melanjutkan pendidikan di TNI ini, cita-cita saya sejak kecil. Jadi nggak mudah memang untuk daftar di situ kan. Saya pokoknya merendah, Mas. Saya ngomong, saya anak yatim, saya ini. Dan saya juga punya prestasi bela diri. Disuruh nunjukkan. Pertama nggak percaya, suruh gerak bela diri biasa kan. Nggak percaya. Ini saya nggak yakin kamu bisa benar-benar bela diri. Akhirnya disuruh nunjukkan piagam. Piagam penghargaan. Kebetulan piagam itu saya bawa, Mas. Ada tumpuk-tumpuk, ada 10 lembar kalau nggak salah dulu kan. 10 lembar, disuruh ngambil, disuruh buktikan. Saya bawa, saya ambil, diletak di meja, dicek. Oh, ini pernah tampil di ini ya, kejuaraan ini. Sepertinya kurang yakin saya. Masih kurang yakin tuh, Mas. Panitia itu kan. Apalagi kalau dilihat mungkin orang nggak tahu kan sama kita ya, postur segala macam, mungkin nggak pernah tahu. Jadi akhirnya dia minta video.
saya bingung nyari video kemana. Akhirnya saya cek di YouTube tahun 2018 ada yang upload. Ada yang ngupload. Saya lihat masih ada. Akhirnya saya tunjukkan, waktu itu ada juga waktu pengalungan medali di situ, waktu ke Jurnas. Setelah itu di ACC. Tapi dengan catatan, ketika saya pendidikan selama 3 bulan mengalami cedera atau luka yang fatal, kita dikembalikan ke pihak keluarga. Nah, jadi negara tidak tanggung jawab. Karena itu di luar kendali. Memang saya kan kemauan saya sendiri di situ kan. Di ACC setelah itu saya masuk dan besok paginya saya jas susulan. Jas susulan kan. Di sini ditandai pita merah Mas Denny. Berarti kan yang menonjol kan. Nah, akhirnya di situ saya ikut lari, saya ikut pull up, saya ikut push up segala macam, jas selesai. Aman. Cash selesai. Aman, malah waktu saya di situ Meningkat. malah teman-teman yang katanya sehat-sehat nih menurun mereka. Bahkan saya waktu lari itu bisa dapat urutan ke-9 kalau nggak salah Mas waktu itu di rankingan itu. Jadi kembali lagi ke kemauan kita maksudnya. Kemauan kita, keyakinan kita. Dan teman-teman mungkin adik-adik yang mau tes di TNI, siapkan kesehatan, nggak cuma sehat aja Mas. Mental kita, psikologi kita juga harus kita siapkan. Latihan yang benar, hindari hal-hal yang membuat diri kita rugi Mas ya. Ya, terus juga mungkin buat para pelatih nih Mas. Siap. Jadi ketika para pelatih melatih itu jangan sampai membuat siswa kita tuh rentan cedera karena mereka punya masa depan nih. Takutnya sembarang pukul pakai toya, tulang retak kan nggak tahu ini. Fatal Mas. Kena di case-nya ya. Siap. Nah, ini mungkin para pelatih pentingnya paham tentang aturan, ilmu cara melatih lah gitu Mas ya. Keras tuh boleh Lur, tapi ya ngawur tuh nggak boleh lah. Maksudnya ngawur di sini ya namanya bela diri itu keras butuh. Di fisiknya musab banyakin nggak masalah. Jangan sampai dibuat cedera gitu aja sih Mas ya. Karena mereka punya masa depan. Jangan dalil ini untuk kenang-kenangan. Tradisi ada yang bilang gitu kan. Itu nggak boleh itu. Kita harus membuka diri ya. Dan juga ingat setiap siswa itu punya masa depan. Masa depan. Jelas itu Mas. Siap. Ada lagi? Ya mungkin yang Mas Denny sampaikan pelatih jangan terlalu ekstrim Mas ya. Iya. Karena memang kalau kita lihat kadang postingan di medsos gebuk tendang bahkan yang dipukul pakai kayu. Ya mohon maaf mungkin ngeri kali itu. Harus kita kurangi lah gitu seperti itu Mas ya. Mungkin kuat di pernapasan nih, gebuk sampai tepar. Dan kita nggak tahu cedera itu datang kapan aja Mas ya. Siap Mas. Mungkin terlihat baik-baik saja. Kita nggak tahu kalau dalam ini rapuh nih karena kan kita nggak bisa ngelihat Mas. Nggak bisa lihat. Kecuali habis dipul coba ronsen. Kan itu takutnya hal-hal seperti itu ya. Dan juga kalau terjadi apa-apa, kan pelatih juga tetap yang kena Mas. Betul Mas. Bukan berarti kita memanjakan ya. Tidak, keras tuh butuh. Tapi kita harus cari cara lain bagaimana keras ini tidak mencederai siswa kita. Setuju Mas ya? Siap, setuju. Siap. Ada lagi? Mungkin cukup lah. Oke, kalau gitu udah banyak perbincangan kita. Intinya tetap ikutin aturan dari organisasi Lur. Oke ya, terima kasih Mas Robi. Kapan ada waktu tetap main sini, kita akan sharing-sharing silaturahmi lagi ya. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam bersaudara.